A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyempurnakan pembahasan sifat-sifat imam menurut Imam Ali bin Abi Thalib, dan kita sempat mengambil satu poin yang sangat-sangat penting, yaitu kita harus selalu mengerti tentang nilai daripada kenikmatan yang sangat besar, yaitu wujudnya seorang imam, adanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, adanya Al-Quran, adanya Nabi, dan kita tidak boleh lupa bahwa dengan nikmat-nikmat inilah kita bisa sampai kepada kesempurnaan insani. Pembahasan sifat-sifat seorang imam merupakan suatu pembahasan yang menuai banyak perhatian dari kaum-kaum teolog, baik dari mazhab Ahlul Bait sallallahu alaihim maupun dari mazhab Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan berbagai mazhab kalami. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin mengerti lebih jauh bagaimana para teolog mazhab Ahlul Bait menjelaskan tentang sifat seorang imam. Mereka bersandar dengan apa yang didapatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib dan dari imam-imam yang lain, dan bersandar dengan hukum akal mereka. Mereka sampai kepada suatu kesimpulan bahwa seorang imam haruslah maksum. Sebelum saya membahas tentang bagaimana argumentasi mereka tentang keismahan seorang imam, saya akan menyebutkan definisi ismah menurut mereka. Syekh Ja'far Subhani dalam kajian akidahnya mengatakan, ismah adalah kekuatan yang akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kesalahan. Kekuatan ini tidak bertentangan dengan ikhtiarnya, karena kekuatan ini merupakan kekuatan batin, merupakan kekuatan keilmuan, di mana dengan kekuatan ini seseorang akan menjauhi dengan sendiri perbuatan-perbuatan yang haram atau kesalahan. Jadi menurut mazhab Imamiyah, keismahan yang dimiliki oleh seseorang tidaklah mencabut ikhtiar daripada orang tersebut. Seperti kita tidak mau meminum racun. Kalau kita teliti alasan kita atau faktor kenapa kita tidak mau meminum racun adalah karena ilmu kita dan kesadaran kita. Kalau kita mengatakan bahwa racun ini akan membunuh diri kita, membahayakan diri kita, dan akal mengatakan bahwa racun ini tidak memiliki maslahat sama sekali untuk diri kita. Kemudian hukum akal ini dijadikan sebagai keyakinan oleh hati kita. Gabungan antara hukum akal dan keyakinan hati kita melahirkan satu kekuatan batin yang kuat untuk tidak masuk pada kesalahan, yaitu meminum racun. Ini adalah satu contoh
faktor kejiwaan, faktor keilmuan yang mencegah seseorang dari perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan definisi ismah, kita mencoba untuk membahas berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh teolog-teolog mazhab Imamiyah terkait dengan keyakinan mereka bahwa seorang imam harus maksum. Saya mengambil argumentasi dari seorang filosof, seorang teolog yang bernama Nasiruddin At-Tusi. Beliau adalah sosok yang memiliki kemahiran, memiliki keilmuan yang cukup besar dalam perkara mantik, logika, perkara filsafat, perkara teologi, dan keilmuan-keilmuan yang lain. Dengan kita mengambil penjelasan dari beliau, maka kita akan lebih memahami kenapa sih mazhab Imamiyah ini selalu mengulang-ulang bahwa seorang imam itu harus maksum. Apa sih alasannya nih? Apa sih dasar logisnya, dasar rasional mereka untuk selalu berpijak di atas satu keyakinan bahwa seorang imam harus maksum? Syekh Tusi dalam kitabnya menyebutkan 4 argumentasi rasional untuk membuktikan bahwa seorang imam harus maksum. Yang pertama adalah bahwa seorang imam adalah orang pertama dalam tubuh kaum muslimin. Seorang imam adalah sandaran kaum muslimin dalam berbagai hal, dalam hal agama, politik, sosial, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kalau seandainya seorang imam itu bisa melakukan dosa, kalau seandainya tidak ada jaminan bahwa seorang imam itu benar tindakannya, benar perkataannya, benar pikirannya, maka kebutuhan kita kepada seorang petunjuk, kebutuhan kita kepada seorang sandaran yang sempurna tidak akan terwujud. Karena kalau seandainya imam yang kita miliki masih memiliki kemungkinan untuk berbuat dosa, menyeleweng, maka dia pun memerlukan imam yang lain. Kalau seandainya imam yang lain juga sama, dia pun memerlukan imam yang lain. Sehingga apa? Sehingga ketergantungan kepada imam tidak memiliki batasan. Tidak berhenti dalam satu batasan tertentu. Dan ini merupakan satu kebatilan dalam istilah filsafat. Bahwa tasalsul, mata rantai yang tidak terputus adalah sesuatu yang batil. Kenapa? Karena semua yang ada dalam mata rantai ini adalah sesuatu yang membutuhkan. Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang membutuhkan ini bisa ada? Lah, karena ketidakmaksuman seorang imam memiliki konsekuensi adanya mata rantai yang tidak terputus dalam ketergantungan kepada imam, maka ismah harus ada di setiap imam. Tidak boleh tidak. Ini merupakan suatu penjelasan dari Syekh Tusi tentang argumen rasional kenapa seorang imam harus maksum. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan lebih rinci bagaimana
penjelasan beliau terkait dengan dasar rasional kemaksuman seorang imam. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.